Salam rekan-rekan investor dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan membahas mengenai salah satu saham dengan kode NICL ya. Saham dari PAM Mineral Tbk ataupun PT PAM Mineral Tbk ini adalah bergerak di sektor basic material ya, tepatnya di yang menghasilkan nikel begitu ya. Dan kita tahu bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang baru listing di tahun 2021 kemarin 2021 ya, 3 tahun yang lalu begitu, di 30 Juni 2021, di mana IPO price pada waktu itu adalah di harga Rp100 ya, dengan total jumlah saham yang dilepas pada waktu IPO itu adalah sebesar 2 miliar lembar saham begitu. Nah, seperti kita tahu bahwa 2 miliar lembar saham yang dilepas kepada masyarakat ya, itu berjumlah sebesar 20,7% begitu. Adapun sebagai pengendali ada PT PAM Metalinda ya, sebesar 47,58, adapun PT Arta Perdana Investama sebesar 31,72%. Dan saham ini semenjak IPO kalau kita perhatikan historisnya, karena masih di 2021 ya, artinya dalam jangka waktu 3 tahun yang kita lihat semenjak IPO, memang saham ini pernah menyentuh dengan harga tertinggi di 318, adapun yang terendah di harga Rp62 begitu ya. Dan kalau kita perhatikan di sini begitu ya, untuk 1 tahun terakhir ini memang harganya sudah terjadi kenaikan sebesar 115,28%, 6 bulan terakhir sebesar 82,35%, adapun 1 minggu terakhir terjadi kenaikan sebesar 1,97% begitu ya. Nah, rekan-rekan, harga yang tertinggi yang pernah, kalau kita perhatikan di sini ya, harga yang pernah tertinggi selama 1 tahun ini adalah di angka 167. Walaupun memang NICL ini untuk 1 tahun terakhir ya, kita tahu bahwa NICL ini kalau kita perhatikan dalam semenjak NICL listing di Bursa Efek, di yang tertingginya adalah di angka 318 begitu. Nah, dan dalam jangka waktu 1 tahun ini memang NICL memiliki kinerja yang cukup luar biasa ya, cukup baik begitu, karena memang saham ini adalah saham yang berdampak dari kebijakan daripada pemerintahan kita ya, pemerintahan Jokowi yang melarang untuk mengekspor biji-biji nikel ke negara-negara tujuan ekspor. Paling tidak misalnya sentimen-sentimen positif yang seperti itu ataupun kebijakan yang telah diberikan oleh pemerintah secara tidak langsung itu memberikan sentimen positif kepada saham dengan kode NICL ini begitu ya. Nah, rekan-rekan, kalau kita perhatikan dari sisi earning per share-nya ataupun keuntungan yang bisa dihasilkan dari satu lembar sahamnya, kalau kita perhatikan di earning per share ya, di 2019 itu -1, di 2020 Rp4 per lembar sahamnya, adapun 2021 Rp5, di 2022 sebesar Rp12 begitu. Nah, rekan-rekan, earning per share itu artinya adalah jumlah dari keuntungan yang didapat dari satu lembar saham ya. Walaupun kalau kita perhatikan memang fundamental daripada NICL ini ya, dimana kalau kita perhatikan asetnya ada 494 miliar, adapun kewajibannya ataupun liabilitasnya itu di angka 62 miliar dan ekuitasnya ada di 431,46 miliar. Nah, dari sisi valuasi memang saham ini masih terbilang saham yang tinggi dari sisi valuasinya ya, dimana kalau kita perhatikan price earning ratio-nya di angka 13 kali begitu. Adapun price book value-nya sudah menyentuh 3,47 kali, atau saham ini sudah naik 3 kali ya, sudah naik berada di 3 kali dari harga wajarnya begitu.
3 kali dari harga wajarnya. Kalau kita perhatikan harga wajarnya di sini adalah di angka 44,65 ya. 44,65 artinya saham ini memang lebih mahal dari BVV-nya begitu ya, ataupun book value per share-nya begitu. Nah, rekan-rekan, tetapi kalau kita perhatikan dari sisi yang lain, dari sisi growth ataupun pertumbuhan daripada saham ini ya, di mana sentimen kebijakan daripada pemerintah yang melarang untuk melakukan ekspor terhadap biji nikel, memang dalam 1 tahun terakhir ini dia pada posisi growth ya, saham dengan pertumbuhan yang cukup luar biasa. Dan sepanjang 1 tahun terakhir memang sudah terjadi kenaikan sebesar 115,28% begitu. Nah, sebenarnya kita mungkin agak bingung ya, sebenarnya apa sih sebenarnya nikel, perusahaan nikel ini ya. Kalau dari sisi produk-produk yang kita lihat ya, kalau misalnya kegunaan daripada nikel ini ya, kalau kita perhatikan ada banyak sekali sebenarnya kegunaan daripada nikel ini. Yang salah satunya mungkin yang paling sering kita dengar bahwa nikel digunakan sebagai salah satu industri pada baterai ya. Dan dimana kalau kita tahu bahwa perusahaan-perusahaan mobil yang saat sekarang ini misalnya seperti Tesla itu memang menggunakan bahan dasar misalnya mobilnya itu bukan lagi menggunakan bahan bakar minyak ataupun BBM, tetapi sudah menggunakan listrik ya, dimana untuk misalnya menyimpan listrik itu maka menggunakan baterai. Jadi pada industri baterai ataupun misalnya industri otomotif, paling tidak bisa kita lihat bagaimana misalnya kegunaan daripada nikel ini dalam menunjang produk dari sebuah perusahaan yang bergerak di bidang mobil ya begitu ya. Nah, selain itu misalnya pembuatan stainless steel seperti misalnya ada garpu, ada sendok ya. Kita tahu bahwa nikel berperan penting dalam produk-produk bahan tersebut, termasuk misalnya ada campuran besi baja, pelapis anti karat ya. Kemudian juga pembuatan kawat, pembuatan koin-koin misalnya yang rupiah ya dalam bentuk koin misalnya, karena memang sifat nikel ini adalah dia sifatnya adalah anti karat begitu, sehingga banyak digunakan dalam hal-hal yang berguna dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Dan ini secara tidak langsung akan memberikan semacam petunjuk kepada kita bahwa memang saham nikel ini memang saham untuk layak dikoleksi begitu untuk jangka panjang. Selain itu juga misalnya dari sisi bagaimana Indonesia merupakan salah satu negara penghasil nikel terbesar di dunia, karena memang kegunaan daripada nikel ini semakin hari semakin mendapatkan istilahnya permintaan yang cukup luar biasa, terutama dari industri otomotif dan juga industri baterai ya, perusahaan-perusahaan mobil yang menggunakan perusahaan-perusahaan mobil listrik begitu yang memang membutuhkan baterai dan baterai ini salah satunya membutuhkan nikel di dalam proses pembuatannya. Dan kalau kita perhatikan memang Indonesia itu adalah salah satu negara yang terbesar ya yang dapat menghasilkan nikel begitu. Kemudian ada Filipina, ada Rusia, ada Australia, dan secara prospek untuk masa depan memang perusahaan ataupun saham dengan kode emiten NICL ini memang sangat bagus untuk kita akumulasi ya, walaupun memang kalau kita perhatikan dari sisi valuasi memang terbilang sangat mahal begitu. Tapi dari sisi keuntungan seperti yang sudah ditunjukkan ini, dari sisi earning per share-nya ya, perusahaan ini terus bertumbuh dalam 4 tahun terakhir memang terjadi pertumbuhan yang cukup signifikan, sehingga rekan-rekan kalau memang memiliki gaya daripada investasi untuk jangka panjang, memang NICL bisa menjadi satu rekomendasi untuk selalu diperhatikan ya. Nah, demikian rekan-rekan ulasan singkat mengenai saham NICL ya. Terima kasih. Selamat menjalankan aktivitas kembali.